Shalom, selamat malam Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama datang, siapkan hati kita, tubuh, pikiran dan jiwa kita untuk kita boleh sama-sama menyembah Tuhan malam hari ini. Biar hadiratnya memenuhi setiap kita dimanapun berada. Mungkin pada malam hari ini ada yang kondisi kurang baik, tetap bersyukur, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan setiap keadaan kita. Mari kita sama-sama datang berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, bila kiranya kami boleh menikmati hadirat-Mu, merasakan pelukan-Mu ya Tuhan. Malam hari ini yang haus dan lapar akan Engkau boleh dipuaskan di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami datang malam hari ini. Bila kiranya Engkau menguduskan, menyucikan setiap kami, melayakan setiap kami. Kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Biar kuasa-Mu ya Tuhan yang menguatkan setiap kami. Engkau adalah dasar kami untuk berharap. Engkaulah sumber pengharapan kami. Karena kami berserah penuh kepadamu ya Bapa. Kami mau terus ikuti panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya. Mari dengan iman kita, tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Amin. Kuasa-Mu yang kuatkan kami. Kau dasar kami berharap. Jesus. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku.
setia sampai akhir hidupku. Kami percaya penuh kepadamu, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkaulah harapan kami, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Oh Yesus, kami datang menyembah-Mu, menaikkan syukur kami. Pujian terbaik hanya bagimu Yesus. Kau segalanya Tuhan. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kuasa-Mu kuatkanku, Kau dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kan setia Tuhan, mengikuti panggilan-Mu. Tiada yang mustahil Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang telah berjanji. Oleh sebab itu kami akan terus percaya kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat dalam hidup kami Tuhan. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, dan Engkau yang telah berjanji, dan Engkau juga yang sanggup menggenapi setiap janji-Mu ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang. Kami terima janji firman-Mu ya Tuhan. Karena janji-Mu, firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
sepakat dengan Engkau ya Tuhan. Sepakat percaya Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dengan penuh iman kepada Tuhan. Klaim janji firman Tuhan, katakan Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Kami sepakat dengan firman-Mu, kami sepakat dengan Roh-Mu ya Tuhan. Ku terima sekarang Kemenangan terjadi atas hidup kami. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, yang telah berjanji dan sanggup Engkau akan menggenapi setiap janji-Mu ya Tuhan. Aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Kemenangan sementara terjadi dalam hidup kami, Yesus. Kami klaim janji firman-Mu ya Tuhan. Engkau akan menggenapi setiap janji-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dengan iman kami terus percaya, dengan iman kami terus pegang janji firman-Mu, bahwa firman-Mu ya dan amin. Mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidup kami. Kesembuhan terjadi dalam hidup kami. Segala pintu-pintu yang sudah tertutup akan terbuka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Mujizat-Mu terjadi bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, nyatakan dengan iman-Mu kepada Tuhan. Katakan, Aku punya Tuhan yang bisa sambil angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan dan terima kemenangan dari Tuhan. Terima kemenangan dari Tuhan. Dan sanggup menggenapi imanku Kami sepakat dengan Roh-Mu, bersatu denganmu, bersatu dengan Roh-Mu ya Tuhan. Kami terima janji firman, kemenangan bersama kami ya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi atas setiap janji-Mu. Aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang Kemenangan, kemenangan dari-Mu. kami terima janji-Mu. Kemenangan kami raih bersama-Mu ya Tuhan. Dengan iman yang teguh kami mau berserah, menyatakan kuasa-Mu atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau satu-satunya, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan
satu-satunya yang ku andalkan. Kau satu-satunya kami percaya Tuhan. Kau sumber kekuatan, sumber pengharapan, Kau sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kau sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami Tuhan. Amin. Tuhan Engkau yang menyembuhkan, Tuhan pemuliku. Mari sekali lagi bersama katakan, satu-satunya yang ku andalkan, Tuhan. satu-satunya yang ku percaya. Amin. Engkau sumber Kekuatan, Engkau sumber pengharapan, Engkau kedamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Biar segenap hati kami menyatakan Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Kami pegang teguh firman-Mu Tuhan atas hidup kami sampai hari ini. Kami berpegang teguh pada satu pribadi yang memegang seluruh hidup kami sampai hari ini. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang bawa kami kepada kemenangan lepas kemenangan atas hidup kami. Sebab itu hati kami senantiasa berseru hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi bersama-sama mari katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Amin. sumber pengharapan, Amin Tuhan. sumber kedamaian. Engkau Tuhan, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku.
Iya, shalom saudara, saya sedang berada di Kubah Mas ya. Dan ini tempatnya terletak di Gunung Moria. Saudara kalau mengingat pertama kali Abraham mempersembahkan korban anaknya Ishak ya kepada Tuhan, dan Allah berkata, naik ke atas puncak Gunung Moria, persembahkanlah Ishak anak yang kau kasihi itu. Dan di tempat inilah saudara Abraham pernah mempersembahkan Ishak, tapi ketika dia mau menyembelih Ishak, Allah berfirman, Tuhan berfirman bahwa jangan kau bunuh dia sebab aku sudah memberikan ya satu domba yang untuk dipersembelih. Saudara ya, dan di tempat inilah bait Allah pertama kali didirikan saudara. Ya karena itu tempat ini menjadi satu tempat yang sangat bersejarah, tetapi ya sekarang ini sudah menjadi masjid karena sudah dikuasai oleh wilayah Islam. Dan dari sini kita bisa melihat saudara bahwa sejarah di Israel ya, bagaimana pertama kali Tuhan itu menuntun umatnya untuk mencari ya dan menyembah Allah ya. Kita melihat di sini sampai hari ini di sebelah sana, di sebelah barat itu adalah tembok ratapan. Kenapa banyak orang Yahudi berdoa di tembok ratapan? Karena mereka percaya itu yang daerah sangat dekat dengan ruang Maha Kudus pada zaman dulu, dan di sana mereka berdoa ya meminta untuk Mesias boleh kembali datang saudara ya, karena mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Mereka berdoa di sana agar Mesias boleh datang. Karena itu kita percaya kita harus menerima Tuhan dengan iman ya, dengan hati percaya bahwa sungguh Tuhan itu ada dan dia itu benar-benar nyata. Karena itu Yesus berkata ya kepada perempuan Samaria, dia berkata ya, bangsamu mencari Allah di gunung ya, dan orang Yahudi menyembah Allah di Yerusalem. Tetapi akan datang saatnya kamu tidak akan menyembah lagi Allah di gunung atau di Yerusalem, karena Bapa itu mencari penyembah benar yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Saudara ya, karena itu ya, kalau kita datang ke sini, kita tahu orang sering kali bertanya, Ibu di mana tempat yang paling sakral untuk berdoa? Apakah di tembok ratapan? No, saudara. Bait Allah sudah dihancurkan, kota Yerusalem sudah dihancurkan dan menjadi timbunan itu 14 lapis ya. Dibangun, dihancurkan, dibangun, dihancurkan. Ini sudah bukan bangunan asli, karena yang asli itu jauh ya, di bawah 14 lapis di bawah sini ya. Dan karena itu ya sesuatu yang kita harus tahu bahwa ketika Yesus ada, orang ketika bertanya, Ibu apakah berdoa di tembok ratapan itu ya sesuatu yang wah. Saya mau bilang pada zaman Yesus, ketika Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya di mana tempat berdoa yang paling sakral, Yesus bilang masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu. Berdoalah kepada Bapamu di tempat tersembunyi, karena Allah itu berada di tempat yang tersembunyi dan dia akan mendengarkan doa yang naik dari tempat yang tersembunyi. Karena itu saudara, dari Yerusalem di belakang saya ada bekas ya tempat yang dipercaya sebagai bait Allah, sekarang sudah menjadi Masjid Kubah Emas saudara ya. Dan terus ikuti, saya percaya ini dapat menambah wawasan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Iya, saudara, seperti yang kita lihat ya, di sini adalah tembok bait suci yang pernah ada di zaman Yesus, saudara. Dan saat ini ya bangunan di balik tembok bait suci itu ya masih dipakai untuk beribadah oleh sekelompok orang. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak diperbolehkan untuk memasuki ya tempat itu, sehingga orang-orang Yahudi itu mereka hanya berdoa di luar bait suci, yaitu di tembok ratapan, dan mereka meratap di situ dengan doa-doa mereka. Salah satunya ya mereka berdoa untuk pergumulan-pergumulan atau masalah ya, dan juga yang terpenting seperti yang kita tahu bersama, Yahudi tidak percaya bahwa Yesus itu datang sebagai Mesias, sehingga mereka masih berdoa sampai hari ini meminta agar Mesias itu datang kembali. Ya, dan seperti yang kita tahu bersama ya, bahwa bait suci ini adalah satu tempat yang sakral yang sudah dibangun pada zaman dahulu dari Perjanjian Lama.
Ya, dan bahkan di perjanjian baru pun saudara, dalam perjanjian lama Musa ketika itu meminta umat Israel untuk ya mereka datang menyembah Tuhan ya di tabernakel ya bersama-sama dengan mereka ya, itu adalah sebuah gambaran bait suci sewaktu mereka bepergian di padang gurun ya, mereka membawa tabut Allah. Lalu Raja Salomo membangun dan mendedikasikan bait suci yang megah itu ya, ketika pada waktu itu kita tahu Raja Daud akan membangun bait Allah itu untuk meletakkan tabut Allah di sana, tapi Tuhan ya Allah berfirman bahwa Daud tidak bisa membangun bait suci itu karena tangannya sudah kotor oleh perang ya. Dan Tuhan berkata bahwa Salomo lah yang akan membangun bait suci itu. Dan kemudian bait suci yang megah itu dihancurkan oleh bangsa Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi. Kemudian bait suci itu dibangun kembali dan kemudian diperluas secara ya substansial. Tapi kemudian dihancurkan lagi oleh bangsa Romawi pada tahun 70 Masehi. Kita lihat di sini tembok barat yang besar itu masih dapat dilihat di Yerusalem saat ini ya, di tempat ini, dan bahkan setelah ribuan tahun itu masih merupakan situs suci bagi bangsa Yahudi ya. Perjanjian baru memberikan penjelasan tentang Yesus Kristus. Yaitu dia membersihkan bait suci. Ketika kita ingat ada orang berjualan di situ, orang-orang membawa dagangan di situ, dan Yesus itu ya menghardik mereka, menjungkir balikan semua dagangan-dagangan itu dan membersihkan pelataran bait suci yang sudah seperti pasar. Kita ingat saudara ya, bait suci adalah tempat yang sakral untuk orang datang menghadap kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Karena itu ya sekarang di perjanjian baru Tuhan berkata bahwa bait suci itu adalah kamu. Ya, kita tidak mencari lagi, Yesus berkata kamu tidak akan menyembah orang lagi di Yerusalem atau di gunung, tetapi kamu akan menyembah orang di ya bait suci, yaitu di dalam hati kita, dalam roh dan kebenaran. Ya, dari Yerusalem saya ya mengajak saudara melihat inilah ya bahwa semua sejarah Alkitab itu benar-benar ada fakta. Kami tahu Tuhan, Engkau pernah menangisi kota ini Yerusalem, sebab mereka menolak kasih karunia-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar rahmat-Mu, anugerah-Mu turun Tuhan bagi Yerusalem. Kami berdoa Tuhan, ampuni Bapa, selamatkan Tuhan. Biarlah anugerah keselamatan itu boleh menjamah setiap hati yang ada di tempat ini. Kami berdoa shalom buat Yerusalem, damai bagi Yerusalem. Terima kasih Bapa, kami boleh
kaki di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengambil kesempatan berdoa buat Indonesia Tuhan. Engkau sudah menetapkan seorang presiden yang baru atas Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk Prabowo dan Gibran Tuhan yang sudah Engkau pilih atas Indonesia. Kami berdoa biar roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka Bapa. Kasihi bangsa kami Tuhan. Biarlah hujan pertobatan tercurah bagi Indonesia. Biar Indonesia mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan. Dijauhkan dari segala kekacauan, pertikaian, kerusuhan. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar anugerah keselamatan-Mu Tuhan tercurah bagi Indonesia. Kita katakan bersama damai, doa buat damai di Indonesia. 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 Indonesia penuh damai. sungguh-sungguh datang meratap di hadapan-Mu Tuhan bagi bangsa kami. Engkau yang berkuasa dan berdaulat buat bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Engkau yang sudah menjaga bangsa kami. Kami berdoa tidak ada krisis di atas bangsa kami Tuhan. Berikan bangsa kami kemurahan-Mu ya Bapa. Berikan bangsa kami Tuhan anugerah-Mu ya Tuhan. Kami berdoa biar keselamatan-Mu juga tercurah bagi bangsa kami Indonesia Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kami terus bertumbuh dalam pengenalan iman yang benar kepadamu. Kami tidak takut Tuhan menghadapi hidup ini, karena kami tahu kepada siapa kami percaya. Kepada Allah yang hidup, kepada Allah Israel yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa. Kami membuka hati dan tangan kami malam hari ini untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Turunlah kiranya berkat rahmat anugerah. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Dia menyertai Engkau dengan kasih setia-Nya. Dia menyertai setiap langkah hidup-Mu. Dia menyertai keluar masuk-Mu. Dia menyinari Engkau dengan anugerah dan kasih setia-Nya. Turunlah kiranya berkat rahmat anugerah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Allah Roh Kudus yang tidak akan pernah berhenti dalam hidupmu. Mulai hari ini bahkan sampai kedua kali Tuhan Yesus datang kembali. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin.